Ya, kita mulai ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa rasulah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasani. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyuruh kepada seorang hamba tersebut untuk mengganti kenikmatan tersebut dengan materi. Bahkan Allah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat, ya Bu ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah meminta kita untuk membayar nikmat tersebut. Akan tetapi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala minta kepada setiap hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, la in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nikmat itu akan saya tambah lagi. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat tersebut ditambah. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang kufur kepadaku, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan saya cabut nikmatnya, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman kepada kita. Ingat, azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari Bu, kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur itu hamba yang bagaimana ada 3 tahapan seorang hamba itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kita sering praktekkan kan di setiap kebiasaan kita, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita lakukan? Mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, gitu kan? Dan kebanyakan orang menganggap ketika mengucapkan alhamdulillah sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu belum sempurna rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengucapkan hanya alhamdulillah saja. Akan tetapi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita ketika kita mau bersyukur kepada Allah, yang pertama kita meyakini dalam hati bahwasanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kan timbul Bu dalam hati kita, kan dalam benak kita, wah kalau saya mah kalau bukan kerja di kantor sana nggak bakalan seperti ini, iya kan? Nggak bakalan dapat mobil, nggak bakalan bangun rumah, nggak bakalan tinggal di perumahan mewah kalau saya nggak tinggal di sana. Itu hatinya sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak syukur lagi kepada Allah. Tapi kalau dia mengatakan dalam hatinya, oh ini semuanya karena Allah, saya mah cuman berusaha, ya, itu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengucapkan dalam lisan, itu tadi, mengucapkan syukur, alhamdulillah, dapat nikmat, ya. Dan ini seharusnya ketika kita mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sering mengucapkan hal-hal yang baik, bersyukur, ya. Keluar hal-hal yang baik dari lisan seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, bersyukur dengan anggota tubuh, bil jawarih. Kan banyak tuh yang dia mengucapkan alhamdulillah dapat nikmat, tapi nggak sholat Bu. Betul nggak? Banyak kan? Padahal rasa syukur itu kita berikan, kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggerakkan tubuh kita ini
taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Rasa syukur yang harus kita penuhi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa tadi, Bu? Meyakini dalam hati, kemudian iqraru bil lisan wa amal bil jawari, ya. Meyakini dalam hati bahwasanya nikmat itu datang daripada Allah, kemudian mengucapkan dalam lisan, sering-sering mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, beramal, anggota tubuh kita ini kita ajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya salat aja, Bu. Bahkan puasa, gitu ya. Bahkan datang ke majelis taklim ini adalah salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berarti ibu-ibu semua yang ada di sini adalah hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala lagi nikmat yang akan diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya, penutup para nabi. Semoga kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita diizinkan untuk meminum telaga kautsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit ingin membahas tentang suatu hal, ya, yang sangat besar. Nah, semoga ibu-ibu semuanya bisa nanti fokus mengikuti apa yang saya sampaikan nantinya. Kadang-kadang dalam jiwa seorang muslim itu ada suatu hal timbul pertanyaan dalam hati kita semua. Saya pribadi, Bu, sering timbul pertanyaan dalam hati saya. Pertanyaannya bagaimana? Kenapa umat muslim kebelakangan ini selalu tertinggal daripada kaum-kaum yang lain? Pernah nggak ibu-ibu sekalian berpikir seperti itu? Bahkan dari segi ekonomi, ya, ekonomi itu kita kan tertinggal tuh. Sekarang kiblatnya ekonomi kemana, Bu? Ke barat. Dan barat itu mayoritas Yahudi dan Nasrani. Ya kan? Bahkan dari segi teknologi, itu kan kita berkiblat kepada negara-negara yang mayoritas bukan muslim. Jadi timbul tuh pertanyaan tuh, kenapa umat muslim selalu tertinggal? Dan kaum-kaum kecuali daripada muslim mengalami kemajuan yang sangat pesat. Dan ternyata hal ini juga telah dipertanyakan oleh umat-umat Islam yang dulu. Bahkan ada suatu buku yang judulnya Limadza yata'akhkharul muslimun wa ghairuhu yataqaddam. Kenapa umat Islam itu tertinggal dan selain umat Islam itu maju? Nah, ini ditulis oleh Syekh Syakib Arslan namanya. Beliau menjawab di sana apa faktor-faktor umat Islam itu tertinggal. Nah, di situ beliau bahas dan kita akan ambil nanti sedikit poin-poin penting dari dalam buku tersebut. Yang pertama kata beliau, kenapa umat Islam sekarang tertinggal? Karena yang pertama, umat Islam mayoritas berpaling daripada pedoman hidupnya. Apa, Bu, pedoman hidup kita? Al-Quranul Karim. Bayangkan, Bu, Indonesia itu bahkan 70% umat muslim. Ya? Benar kan? Kemudian apa yang terjadi? Di atas 50% umat muslim nggak bisa baca Al-Quran. Wah, ini kan suatu problem yang sangat besar, kan? Bagaimana seorang umat muslim itu mau membaca pedoman hidupnya padahal dia nggak bisa membaca Al-Quran? Makanya ibu-ibu di sini sangat bersyukur. Masih Allah Subhanahu wa taala titipkan dalam hatinya keinginan untuk mempelajari Al-Quran. Itu sangat luar biasa, Bu. Makanya itu dipupuk terus. Jangan sampai padam. Ya, jangan sampai padam karunia yang Allah berikan kepada hati-hati kita semua, masih mau belajar, ya. Padahal banyak di sana anak-anak muda, ya, Bu, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala cukupi kemampuannya cerdas, tapi nggak mau belajar tentang Al-Quran. Nah, kata Syekh Syakib Arslan, kenapa umat Islam itu tertinggal? Karena mereka lari daripada pedoman hidupnya. Nggak mau belajar tentang Al-Quran. Padahal segala aspek kehidupan itu semuanya ada dalam Al-Quranul Karim. Semua aspek kehidupan, mau kita sukses dunia, akhirat, itu semuanya ada di Al-Quran, Bu. Nggak usah jauh kemana-mana. Di Al-Quran dengan penjelasan yang disabdakan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian kalau kita lihat Bu, mukjizat daripada Al-Quran ini, coba ibu-ibu pernah nggak sekali saja ketemu dengan pemulung yang hafal 30 juz? Nggak bakalan pernah Bu. Nggak bakalan pernah. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan barang siapa yang selalu menyibukkan dirinya dengan Al-Quran akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua kehidupannya, akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang menghafal Quran, yang menjadi ahlul Quran, itu menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak mungkin disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang kita lihat bagaimana keberkahan Al-Quran itu mengangkat derajat seseorang. Siapa Bu yang di tahfidz cilik itu, yang beliau cuman bisa di kursi roda, kan? Najah ya namanya ya, kalau nggak salah ya. Najah itu luar biasa kan, karena dia hafal Al-Quran. Apa yang terjadi? Keluarganya diangkat derajatnya Bu. Ibunya umroh naik haji karena Al-Quran. Dan setiap yang berkaitan dengan Al-Quran ini pasti mulia. Itu udah nggak ada tawar-menawar, pasti mulia. Contohnya kita tarik satu contoh aja. Al-Quran ini diturunkan pada bulan apa Bu? Bulan Ramadan. Bulan yang paling mulia bulan apa? Bulan Ramadan. Al-Quran ini diturunkan pada malam apa Bu? Lailatul Qadar. Malam yang paling mulia malam apa? Lailatul Qadar. Di mana tempat diturunkannya Al-Quran Bu? Mekah dan Madinah. Tempat yang paling mulia Mekah dan Madinah. Kepada Nabi siapa Al-Quran diturunkan? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui perantara siapa Al-Quran ini diturunkan? Malaikat Jibril. Yang paling mulia di antara malaikat siapa Bu? Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kalau kita sudah tanamkan diri kita bahkan menjadi ahlul Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memuliakan seseorang tersebut. Pasti. Nggak ada tawar-menawar Bu, pasti. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah daripada Al-Quran. Nanti di hari kiamat Al-Quran itu akan datang membawa syafaat kepada orang yang membacanya. Itu luar biasa. Itu yang pertama ya Bu ya. Kenapa umat Islam itu tertinggal? Karena mereka berpaling daripada Al-Quran. Dari sekarang mari kita sibukkan lagi diri kita baca Al-Quran. Baca satu ayat, dua ayat dengan artinya. Dibaca artinya. Kalau bisa tafsirnya sekalian. Ya, kalau belum mampu untuk membaca tafsirnya, dibaca artinya. Kalau nggak mampu membaca artinya, baca Al-Qurannya. Karena hanya Al-Quran yang ketika dibaca Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada seorang pembaca tersebut. Kalau kita bacaan majalah-majalah Bu, belum tentu Allah berikan kepada kita pahala. Bahkan hadis sekalipun belum tentu Allah memberikan pahala kepada kita. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, akan Allah berikan pahala. Dan yang kemudian kata Syekh Syakib Arslan di sana, kenapa umat Islam itu selalu tertinggal? Ada perpecahan di antara umat Islam. Nih, jadi problem juga nih Bu di antara kita nih. Ada perpecahan di antara umat Islam. Memang sudah diwanti-wanti sama Rasulullah SAW. Umatku akan terpecah menjadi 70 berapa Bu? 73 golongan. Nah, sekarang kita juga kan udah berpecah-pecah nih, apalagi di Indonesia ini luar biasa. Karena tidak memakai satu mazhab gitu kan. Kalau di luar negeri Bu, misalnya Maroko, Imam Malik, mazhabnya Imam Malik itu pemerintahnya mengajukan Imam Malik, semuanya Imam Malik. Ya. Kalau misalnya Arab Saudi kalau nggak salah itu Hanabilah, ya. Hambali. Kalau Indonesia Syafi'i masuk, ya, Maliki masuk, Hanafi masuk, semuanya masuk. Jadi di antara pengikutnya terjadi perpecahan. Pecah tuh. Antara Muhammadiyah dengan Nahdiyin, NU saling menyalahkan. Gitu kan Bu? Ya kan? Persis
sama Muhammadiyah misalnya ataupun Nahdien saling menyalahkan, ya. Wah, kamu kafir, oh, kamu kafir. Ya, sama-sama kafir. Berantem semua. Siapa yang senang, Bu? Musuh umat Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian kepada tali agamanya Allah dan jangan berpecah belah. Jangan berpecah belah. Toh kalau misalnya pengamalannya lain, kalau masih memiliki dalil silahkan saja. Iya kan? Silahkan saja. Orang kita masih satu akidah, ya kan, Bu ya? Yang penting akidahnya sama. Coba kalau kita tanya misalnya yang Muhammadiyah, yang NU, kamu nabi kamu siapa? Semuanya mengatakan siapa? Muhammad. Iya kan? Muhammad. Kiblatmu kemana? Masjidil Haram, iya kan? Apalagi kitabmu apa? Al-Quran. Nah, itulah akidah sebenarnya. Makanya dalam akidah itu tidak ada perpecahan sebenarnya di antara kita. Yang menjadi perpecahan itu adalah furu'iyah namanya. Furu'iyah itu adalah perbedaan dalam cara pengamalan. Kalau misalnya kita belajar, Bu, tentang sholat aja nih, sedekap nih ya, tentang sedekap sholat aja, ada yang kayak gini, Bu, Allahu Akbar di atas dada. Ya kan? Ada yang di antara dada dan perut. Ada yang di bawah pusar. Ada yang sama sekali seperti ini, Bu. Allahu Akbar. Enggak kayak gini, turun tangannya. Nah, itu semuanya memang dibolehkan karena mempunyai dasar daripada Rasulullah SAW. Tapi sekarang itu yang sering dibentur-benturkan kepada kita. Ya, berantem tuh. Loh, kok kamu kayak gini? Yang benarnya kayak gini dong. Benar gak? Lah, kok kamu kayak gini? Saya mah di sini. Ada, Bu. Ada. Syafi'i ada, seperti itu. Nah, itu semuanya ada dasarnya daripada Rasulullah SAW. Jadi nggak usah berantem. Tinggalkan aja. Musuh kita bukan sesama kita. Musuh kita siapa? Orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir yang akidahnya sudah lain daripada kita. Kalau Syiah, ya, itu musuh kita. Hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya harus kita perangin. Bukan sesama kita berantem. Ya, Bu ya. Wah, itu mah masjidnya NU, jangan sholat di sana lah. Nggak baca bismillah. Ya kan? Nggak baca bismillah di sana. Nanti nggak sah. Kita jangan sholat di sana. Emang kenapa? Kunut. Itu semuanya furu'iyah. Yang kunut, ada yang kunut. Silahkan saja, memang ada dasarnya daripada Rasulullah SAW. Ada yang nggak kunut, ya udah, jangan saling mencaci. Yang kunut mencela yang nggak kunut, yang nggak kunut mencela yang kunut. Yang bahagia siapa, Bu? Yang nggak sholat subuh. Kan luar biasa, Bu. Jadi jangan lagi kita buat perpecahan di antara umat muslim. Yang ketiga, kata Syekh Syakib Arslan, kenapa umat Islam itu tertinggal? Umat Islam terlalu bakhil. Apa itu bakhil, Bu? Pelit. Pelit banget itu umat Islam itu. Kenapa dikatakan pelit, Bu? Kalau kita buat perhitungan-perhitungan saja, kalau umat Islam itu baik, itu kan umat Islam kan jumlahnya kan banyak banget ya, Bu ya. Banyak banget itu umat Islam itu. Kalau infak 2.000 aja satu orang untuk menyelamatkan Palestina, nggak pernah kelaparan mereka, Bu. Nggak pernah kekurangan air. Nggak bakalan pernah. Gandum itu pasti akan terpenuhi stok. Semuanya stoknya akan terpenuhi. Tapi apa yang terjadi? Umat Islam itu pelit. Pelitnya minta ampun. Ya. Susah banget itu untuk mengeluarkan sedekah. Bahkan kalau dilihat, Bu, perhitungan dari Basnas ataupun lembaga-lembaga zakat yang lain itu, kalau misalnya umat Islam itu paham tentang zakat saja, itu sangat luar biasa, Bu. Gak bakalan ada orang kelaparan di Indonesia ini dari zakat saja. Tapi apa yang terjadi? Pelit. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, mana kau sedekatum min malin. Tidak akan pernah sedekah itu mengurangi harta-harta kalian. Iya kan? Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji itu. Dalam surah Al-Baqarah dikatakan, barang siapa yang berinfak, gitu kan? Itu permisalan seperti dia menanam satu buah butir. Nah, nanti itu tumbuh, akan bercabang menjadi
7. Dan setiap cabang berbuah menjadi 10. Itu kan? Jadi kalau kita nanam 1, kita panen 70. Tapi yang mempraktekkan hal-hal tersebut siapa, Bu? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu sedekah sangat luar biasa. Makanya ada teman-teman saya itu yang sekarang dakwah di Morowali itu, Bu. Di Morowali itu tepatnya itu di Lambentana namanya. Jadi ketika misionaris orang-orang Kristen ke sana datang berdakwah itu, mereka menggunakan transportasi yang sangat luar biasa, helikopter langsung, Bu. Itu dari siapa? Infak-infak mereka. Kalau kita umat Islam, teman-teman saya yang datang ke sana, Bu, bagaimana? Jalan kaki luar biasa. Dulu sebelum bisa masuk motor itu jalan kaki sampai 3 hari. Jam berapa, Bu? Oh iya, udah lewat ya, Bu ya. Kita percepat aja, Bu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di lain waktu. Ini makin asik nanti. Ya, Bu ya. Jadi yang pertama tadi, kembalilah kepada Al-Quran. Yang kedua, jangan sempat ada perpecahan di antara umat muslim. Yang ketiga, jangan pelit, jangan bakhil. Ya, itulah kalau kita sudah bisa mengobati 3 penyakit ini, insya Allah umat Islam akan mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, Bu. Lebih dan kurangnya saya meminta maaf kepada para ibu-ibu sekalian dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajiku, umrohku, dakwahku. لبيك اللهم لبيك Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.